ISO 9001 ya Pak. Ada juga saya baca tuh ada 14001 itu tentang manajemen mutu dan lingkungan atau apa gitu Pak. Betul. Nah kalau di ISO yang tadi itu ada juga nggak sih Pak membahas mengenai risiko? Klausul-klausul tentang risikonya ada, tapi memang tidak dijelaskan secara detail bagaimana sih melaksanakan pengelolaan risikonya. Itulah kenapa ada ISO 31000 untuk menjadi panduan bagaimana risiko dikelola. Jadi kalau kita bicara standar manajemen mutu kan pasti fokusnya kan ke mutu gitu ya. Sehingga mungkin seluruh klausul-klausul di dalam standarnya akan lebih banyak ke aspek mutunya. Tapi ketika sebuah aktivitas berjalan untuk mencapai satu mutu tertentu kan pasti ada risiko-risiko yang muncul. Nah, pengelolaan risikonya harus pakai standar yang lain atau menggunakan panduan yang lebih lebih umum gitu. Nah, itu disitulah masuk ISO 31000. Seperti lingkungan misalnya, manajemen lingkungan di ISO 14001 itu kan ada aspek bagaimana sih pengelolaan limbah, kemudian bagaimana membuat waste water treatment, menyiapkan instalasi pengolahan air limbah. Itu kan ketika membuat itu, kemudian membangun itu kan pasti ada aspek-aspek risiko yang muncul juga. Misalnya IPAL tuh nggak boleh dekat dengan fasilitas produksi misalnya kalau di pabrik, atau misalnya waste water treatment itu baiknya dekat dengan kolam resapan misalnya. Atau misalnya ketika kolam resapan dibangun untuk memastikan bahwa air limbah yang sudah diolah itu siap guna, berarti harus ada kayak korban untuk ngetes misalnya gitu. Biasanya kalau main-main ke pabrik gitu ya, kemudian mereka punya waste water treatment atau di rumah sakit gitu ya, biasanya nanti untuk melihat kualitas mutu air yang diproduksi dari limbah tersebut biasanya akan ada ikan. Oke. Kalau ikannya mati berarti kualitas air buangannya jelek. Nah itu kan dikelola gitu kan. Nah, cara-cara mengelola itu kan tidak ada pattern yang baku seperti apa, karena karakternya masih beda-beda. Itulah di situ masuk ISO 31000 untuk memastikan bahwa this is the standard, how to do-nya. Silahkan gunakan panduan ini untuk melaksanakannya. Metodenya silahkan masing-masing. Karena kalau nanti misalnya kita sudah mempelajari ISO 31000, ada lagi nanti satu dokumen yang khusus membahas tentang alat-alat atau tools-tools yang bisa dipakai untuk melaksanakan proses manajemen risiko. Oh, ada lagi ya? Betul, dan tiap industri nanti bisa menggunakan tools-tools tersebut untuk menggunakannya. Jadi tidak kemudian baku, rigid, kaku gitu, harus seperti ini. Tapi dengan panduan yang ada itu, kita bisa, karena kita manufaktur, berarti pendekatannya tidak bisa pakai cukup dengan brainstorming, terus menggunakan metode yang lain, misalnya HAZOP atau misalnya SWIFT atau misalnya DLV. Tapi misalnya kita mah kan cuma di sektor jasa, kayaknya brainstormingnya cukup deh untuk mencapai satu identifikasi risiko misalnya. Atau misalnya untuk menemukan satu tampilan risikonya, misalnya untuk bisa memetakan risikonya. Mungkin kalau untuk saya cukup tahu risiko dan penyebabnya saja, jadi pakai bow tie cukup misalnya. Analisis dasi kupu-kupu tuh yang bentuknya dasi kupu-kupu. Atau misalnya, tapi kan kita butuh pelaporan yang lebih komprehensif. Kalau gitu butuh risk dashboard. Kita bisa nyusun bagaimana sih dashboard manajemen risikonya. Itu jadi aktivitas prosesnya itu memang panduannya umum, tapi alat-alatnya sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita akan memilih alat yang paling tepat yang bisa kita pakai untuk mengelola risiko. Jadi mudah sebetulnya. Sehingga memang butuh belajar ya, butuh melihat karakter bisnis saya seperti ini, berarti alat-alat yang bisa kita pakai adalah A, B, C. Atau misalnya kalau memang sama sekali betul-betul, ini kita baru pertama kali nih, ya gampang, susun dulu rencana kita, peta jalannya, roadmap-nya dulu. Kita mau ngapain sih? Nah, dari situ bisa akan tahu nih, kalau roadmap kita seperti ini, kita butuhnya A, B, C, D, E, baru kita sesuaikan dengan standar. Karena bahkan ISO 31000 sudah diterapkan di pemerintah Indonesia. Nah, seru kan? Wah, gak cuma di bisnis aja, tapi di pemerintahan. Betul, sehingga bagi teman-teman yang paham manajemen risiko gitu ya, dan mungkin sampai level menguasai, potensi berkembangnya pemahaman dan karir teman-teman itu bisa tidak hanya di sektor korporasi, tapi juga ke sektor publik. Bahkan di salah satu standar nasional Indonesia itu ada yang memang disusun khusus untuk menyiapkan profesi apa sih yang harus ada di manajemen risiko. Sampai ke profesinya pun. Betul, ada SNI-nya yang membahas sampai ke sana. Jadi dari SNI ISO 31000 kemudian diturunkan menjadi 2 standar lain kalau saya tidak salah. Jadi ada SNI serinya nomor 8848 tahun 2019 dan
SNI 8849 tahun 2019. Jadi kalau SNI 8848 itu mengatur bagaimana sih kalau kita ingin melaksanakan manajemen risiko berbasis ISO 31000 di lembaga publik. Jadi di kementerian, di badan-badan pemerintah, bahkan mungkin sampai ke level kelurahan bisa menggunakan manajemen risiko pakai ISO 31000. Nah, terus orang-orangnya gimana cara mengetahui orang di posisi apa wewenangnya? Itu nanti bisa pakai SNI 8849. Jadi bagaimana kita menetapkan profesional yang bisa mengelola risiko dengan berdasarkan ISO 31000. Jadi teman-teman yang paham manajemen risiko nantinya tidak perlu lagi takut ini gunanya buat apa sih? Iya. Karena sebetulnya bahkan kita sebagai pengusaha kita bisa gunakan itu. Kita sebagai karyawan bisa menggunakan itu. Kita sebagai mahasiswa kita bisa menggunakan itu. Bahkan kita sebagai, mohon maaf gitu ya, pekerja non formal pun kalau mereka rajin membaca bisa menggunakan itu ISO 31000 sebagai cara untuk mengelola risikonya mereka.